Assalamualaikum, bertemu lagi di Belajar Kimia bersama Bu Nur. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi titrasi asam dan basa. Titrasi asam dan basa adalah teknik analisa dalam penentuan kadar asam atau basa dengan menggunakan larutan asam atau basa yang sudah diketahui konsentrasinya. Terdapat dua jenis titrasi asam dan basa, yaitu asidimetri dan alkalimetri. Asidimetri adalah penentuan kadar basa dengan menggunakan larutan baku asam yang diketahui konsentrasinya. Sedangkan alkalimetri adalah penentuan kadar asam dengan menggunakan larutan baku basa yang diketahui konsentrasinya. Terdapat beberapa istilah dalam titrasi. Yang pertama adalah titran, yaitu larutan baku atau larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Berikutnya titrat, yaitu larutan yang akan dititrasi atau larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Kemudian titik ekivalen, yaitu kondisi saat asam dan basa tepat habis bereaksi, di mana jumlah mol asam akan sama dengan jumlah mol basa. Dan istilah titik akhir, yaitu kondisi saat indikator mengalami perubahan warna. Perhatikan video prosedur titrasi asam dan basa berikut. Alat dan bahan yang digunakan ada statif dan klem, buret, Erlenmeyer, larutan asam, larutan basa, dan indikator. Prinsip dari reaksi asam dan basa adalah reaksi netralisasi. Asam ditambah basa akan menghasilkan garam ditambah air. Jika kita di sini akan menentukan kadar NaOH dengan menggunakan larutan baku HCl, maka reaksinya HCl ditambah NaOH akan menghasilkan NaCl tambah H2O. Berikut adalah langkah-langkah titrasi pada penentuan kadar HCl oleh NaOH. Yang pertama, pasang buret secara vertikal pada statif dan klem. Yang kedua, masukkan larutan HCl ke dalam buret hingga bilangan 0. Langkah ketiga, masukkan 10 ml larutan NaOH ke dalam Erlenmeyer. Dalam hal ini, larutan NaOH merupakan larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya sebesar 0,1 molar. Langkah keempat, tambahkan beberapa tetes indikator fenolftalen ke dalam Erlenmeyer. Dengan penambahan indikator ke dalam larutan NaOH atau yang bersifat basa, maka untuk sementara larutan awal akan berubah menjadi pink. Yang kelima, catat skala volume awal yang terbaca pada buret. Berikutnya, buka stopcock atau kran pada buret dan berikan tetesan yang stabil sambil menggoyang-goyangkan Erlenmeyer. Penambahan asam akan dihentikan hingga diperoleh titik akhir, yaitu terjadi perubahan dari warna pink menjadi tidak berwarna. Jenis titrasi asam dan basa berdasarkan sifat asam dan basanya dapat kita bagi sebagai berikut, yaitu titrasi asam kuat oleh basa kuat, titrasi basa kuat oleh asam kuat, kemudian titrasi asam kuat oleh basa lemah, ataupun titrasi basa kuat oleh asam lemah. Silakan diperhatikan grafik titrasi, pH pada titik ekivalen, serta indikator yang tepat pada titrasi tersebut. Perhitungan pada titrasi asam dan basa. Sebagaimana kita ketahui pada titik ekivalen, yaitu jumlah mol asam atau H+ sama dengan jumlah mol basa atau OH-. Atau dengan persamaan,
VA kali MA kali A sama dengan VB kali MB kali B. Di mana MA adalah molaritas asam, VA adalah volume asam, A adalah valensi asam atau jumlah H+. Dan MB itu adalah molaritas basa, VB adalah volume basa, dan B adalah valensi basa atau jumlah OH-. Oke, kita akan lihat contoh soal dari titrasi asam dan basa. Di sini soalnya 30 ml larutan KOH 0,1 molar dititrasi dengan 10 ml larutan H2SO4 hingga titik ekivalen. Tentukan molaritas dari larutan H2SO4. Maka di sini kita akan jawab. Dan pertama sekali tentu kita buat persamaan dari titrasi, yaitu mol asam sama dengan mol basa. Maka bisa kita peroleh persamaannya MA kali VA kali A, ini untuk mol asam, sama dengan MB dikali VB kali B. Oke, sekarang kita akan masukkan angka-angkanya. MA ini yang ditanya pada H2SO4, berarti kita buat aja di sini M dari H2SO4. VA-nya yaitu adalah 10 ml. Oke. Kemudian A-nya, A ini adalah jumlah H. Ya, kita lihat H2SO4 itu ada 2 H-nya. Maka kita kali dengan 2 sama dengan MB yaitu molaritas KOH 0,1 molar. Kemudian kita kali dengan VB yaitu 30 ml dan kali B. Pada KOH terlihat di sini OH-nya hanya 1. Jadi kita kali 1. Oke, sehingga kita akan memperoleh molaritas dari H2SO4 itu dikali 20, 10 kali 2, kemudian 0,1 kali 3 kali 1 ini adalah 3. Maka molaritas dari H2SO4 itu sama dengan 3/20 atau sama dengan 0,15 molar. Oke, dan ini adalah contoh soal berikutnya, yaitu 1 gram NaOH dilarutkan dalam 100 ml. Kemudian 10 ml larutan yang dari 100 tadi itu diambil untuk dititrasi dengan larutan HCl 0,1 molar dengan data percobaan sebagai berikut. Jadi ini dilakukan, bisa dikatakan ada 3 kali pengulangan titrasi yang dilakukan, di mana volumenya 20 mili, 22 mili, dan 18 mili. Tentukan kadar kemurnian NaOH dalam 1 gram tadi, dalam sampel atau dalam 1 gram. Diketahui ARN A23, O16, dan H sama dengan 1. Oke, kita buat di sini jawab. Oke, pertama sekali yang kita lakukan adalah kita mencari volume rata-rata dari HCl, karena ada 3 percobaan, yaitu 20 ml ditambah 22 ml dan 18 ml. Ini tentu kita bagi 3, maka akan kita peroleh volumenya adalah 20 ml, volume rata-ratanya. Kemudian yang kedua, kita bisa mencari MR dari NaOH. Ya, seperti biasa, yaitu ArNa kita tambah dengan ArO, kita tambah dengan ArH. Oke, ini kita masukkan angkanya 23 ditambah 16 tambah dengan 1, maka akan kita peroleh MR-nya adalah 40. Oke, kemudian kita lanjut dulu dari soalnya tersebut. Ada 1 gram NaOH dilarutkan dalam 100 ml air. Dari sana mungkin kita bisa tuliskan, kita cari dulu mol NaOH dalam sampel atau dalam 1 gram. Ini persamaannya adalah N sama dengan massa per mR. Oke, ini kita peroleh, yaitu masanya adalah 1 gram,
MR-nya adalah 40, ini sama dengan 1/40 atau sama dengan 0,025 mol. Kemudian dari sini bisa kita lanjutkan, kita masukkan persamaan dari titrasi asam dan basa. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kita masukkan persamaan titrasi asam dan basa, itu mol asam itu sama dengan mol basa. Atau boleh kita tuliskan mol dari H+ sama dengan mol dari OH-. Atau kalau misalnya kita ingin membuatkan persamaan VA dengan MA-nya, maka itu akan kita peroleh VA kali MA kali A sama dengan VB kali MB kali B. Oke, dari persamaan ini ya, kita bisa mencari mol dari NaOH juga, tetapi di dalam titrasi. Oke, mungkin membuatkan lagi di sini mol NaOH dalam titrasi. Tapi yang ini adalah tentu untuk 10 ml dulu. Ya, karena yang dititrasi awalnya adalah 10 ml dulu. Oke. Kemudian kita masukkan persamaan, ini dia. VA kali MA kali A sama dengan ini, yang VB MB dengan B ini langsung Ibu ganti dengan mol OH. Ya. Sehingga VA-nya itu HCl adalah 20 ml. Nih. MA-nya di soal adalah 0,1. Kemudian A-nya tentu di sini adalah 1 pada HCl. Ya. Di sini kita buat N dari OH. Ya. Sehingga N dari OH- atau N dari basa itu akan kita peroleh 2 milimol. Ya. Dan ingat 2 milimol ini adalah untuk 10 ml, baru 10 ml. Yang kita akan tentukan lagi atau yang akan kita lakukan lagi untuk mencari kadarnya sama dengan sampel, maka kita buat di sini mol NaOH dalam, ya, mol NaOH sebenarnya mungkin ya, sebenarnya dalam 1 gram atau dalam sampel, ya, tentu 2 milimol ini dapatkan N dari OH- dulu, ya, untuk 100 ml yaitu 2 milimol dikali, karena dilarutkan dalam 100 ml air, maka 100 ml per 10. Maka kita akan peroleh mol dari NaOH itu adalah dalam 100 ml itu kita peroleh 20 milimol. Atau di sini supaya tidak bingung, ya, yang sebenarnya dalam 1 gram atau dalam sampel yang dilarutkan itu ya, mungkin ya, yang dilarutkan dalam 100 ml air. Oke. Kemudian baru kita tentukan kadarnya atau persentasenya. Ya, mungkin di sini kita rubah dulu yang 20 milimol ini menjadi molnya, yaitu 0,02 mol. Nah, barulah yang terakhir yaitu, ya, persentase kemurnian NaOH itu ya, sama dengan persen sama dengan 0,02 mol. Ini tentu kita gunakan yang mol awalnya per 0,025 kali 100%. Maka akan kita peroleh persentase kemurnian itu adalah 80%.